Oke, teman-teman, di sini saya mau ngajarin tutorial gimana cara menggunakan CapCut PC. Nah, di sini tinggal teman-teman buka saja CapCut-nya. Oke, nah di sini di tampilan awalnya itu akan seperti ini. Ini ada akunnya teman-teman. Kalau login, di sini ada project yang pernah dibuka gitu. Terus kemudian di sini ada ketentuan versi berapa, akun dan lain sebagainya, settingannya. Kayak misalnya ini mau disimpan di mana, itu bisa kita atur di sini. Oke, terus kemudian langsung saja kita new project. Oke, nah seperti inilah tampilan dari CapCut versi PC. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Jadi yang pertama itu ada media. Nah, di media ini itu adalah tempat kita memasukkan project kita, entah itu video, audio, foto gitu. Nah, teman-teman bisa klik import. Nah, kemudian cari di mana tuh filenya yang mau dimasukkan gitu. Misalnya nih, saya ada project SMA Ungu gitu. Nah, saya akan masukkan videonya ke dalam sini. Terus kemudian kita klik open. Nah, kemudian ada satu hal yang menarik di CapCut PC ini, yaitu adanya fitur proxy. Di modify ini diklik, terus kemudian di sini ada pilihan detail sama performance. Nah, di detail ini kita bisa ngerubah nama project kita, misalnya latihan video editing. Terus kemudian yang lebih detail tentang proxy, nah terkait proxy itu ada di sini. Jadi di sini biasanya mati kayak gini defaultnya. Nah, kita klik untuk on, dipilih resolusinya. Nah, proxy itu apa sih? Proxy itu adalah convert dari video kita. Jadi misalnya kita syuting video di Full HD 1080, terus kemudian kalau laptop teman-teman keberatan untuk ngeplay video itu di dalam CapCut, maka teman-teman bisa pilih ini proxy. Ada pilihannya nih, ada 720, ada 540. Nah, saya misalnya mau convert ke 720, saya save. Nah, dia akan ngeproxy video-videonya. Nah, ini ada tulisan yang udah proxy, ini yang masih proses, ini yang belum, ini proxy. Nah, nanti akan otomatis semua video ini akan terkonvert ke proxy. Fungsinya apa? Kalau di proxy, nanti video ini akan lebih lancar ketika di play di sini. Oke, terus kemudian kita tadi ngomongin media. Nah, di media ini ada local project yang kita masukkan tadi. Terus kemudian ada space. Space ini untuk akun kita. Terus ada library. Library ini adalah template-template yang sudah disediakan oleh CapCut. Contohnya ini misalnya tak masukkan, ini bisa masuk ke sini, misalnya di opening. Nah, kita pakai ini dulu. Nah, seperti itu. Oke, nah untuk menggunakan fitur ini, fitur template-template atau efek-efek yang ada di CapCut, teman-teman pastikan terkoneksi dengan internet, karena fiturnya ini harus connect ke internet, kecuali yang sudah terdownload ya. Oke, ini ngomongin soal media. Selanjutnya di sampingnya ada audio. Nah, audio ini apa isinya? Di sini ada musik yang disediakan oleh CapCut. Misalnya nih bagian vlog. Kita klik. Nah, ini kita bisa klik dulu, kita play. Oke. Ada banyak pilihan. Saya tidak bisa memastikan apakah ini free copyright atau enggak. Saya enggak tahu karena ini CapCut yang menyediakan. Harusnya sih aman untuk digunakan. Kemudian ada sound effect, ada misalnya tepuk tangan, ada suara foto, ada macam-macam lah. Nah, seperti ini yang teman-teman bisa gunakan untuk memperindah visual dari video yang diedit. Nah, ini di sini ada run copyright check. Di sini bisa untuk ngecek copyright dari audio atau musik yang ada di dalam editan kita. Ekstrak audio, ini audio yang diekstrak dari video. Nah, di sini kita nggak ekstrak. Terus TikTok. Jadi kalau teman-teman konekkan antara CapCut-nya di-connect dengan TikTok, maka kita bisa ambil juga audio-audio yang lagi viral di TikTok yang sudah kita simpan.
Oke, lanjut ke teks. Nah, teks ini adalah tempat kita untuk menambahkan tag. Nah, di paling atas ada default kayak gini. Ini kalau kita klik, kita tinggal tarik ke sini. Nah, ini ada default text. Nah, kita bisa untuk mengeditnya kita bisa tinggal klik terus rubah di sini ada teks. Kita bisa otak-atik kayak gini. Ini kalau pakai teks yang default. Nah, di sini ada efek. Ada teks-teks yang memang sudah ada template-nya. Ini kalau contohnya. Bentar, saya hapus dulu. Misalnya kita klik. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Ada template desain teksnya. Kalau terus kemudian ada teks template. Nah, kalau teks template ini sudah ada animasinya. Jadi kalau misalnya ini saya klik, nah akan muncul animasinya. Oke, jadi kita tinggal klik, contohnya misalnya ini tinggal kita tarik ke sini. Nah, di sini kita tinggal mengubah teksnya saja. Apa misalnya latihan TikTok, nah, tak apalah gitu. Nah, seperti ini. Oke, itu untuk text template. Nah, di bawahnya ada auto caption. Nah, auto caption ini yang kita gunakan untuk membuat subtitle otomatis. Di sini ada beberapa bahasa yang bisa kita pilih. Kalau video teman-teman pakai bahasa Indonesia ya pilih bahasa Indonesia, kalau pakai bahasa Inggris ya pakai bahasa Inggris. Nah, sayangnya tidak ada bahasa daerah di sini. Jadi nggak ada bahasa Jawa, nggak ada bahasa Madura ataupun yang lainnya. Oke, terus kemudian ada local caption. Ini adalah untuk subtitle yang memang sudah dibuat sebelumnya, yang disimpan dalam format SRT, LRC, ASS dan lain sebagainya. Itu bisa tinggal masukin ke sini gitu. Oke, ini ngomongin soal teks. Selanjutnya ada stiker. Stiker ini untuk apa? Untuk ya kayak stiker di WhatsApp gitu. Jadi ada ini kalau kita klik, nah anak panah ya muncul anak panah. Sebagian ada yang ada animasi geraknya, ada beberapa yang cuman diem, kayak gambarnya persis dengan stiker WA seperti itulah. Ini untuk stiker. Kemudian untuk efek, nah di sini ada efek-efek yang kita bisa tinggal pakai. Contohnya misalnya efek lensa nih. Ada seperti ini, kita bisa klik untuk ngecek previewnya. Kita bisa misalnya apa ya? Kita di sini ada TV. Nah, kita bisa klik ini akan muncul efek kayak TV. Ada banyak pilihannya. Nah, tinggal kalau cocok ini tinggal ditarik saja ke sini. Taruh di atasnya. Maka udah otomatis di bagian yang ada efeknya dia akan muncul nih efek yang kita masukkan. Seperti itu. Kemudian ada body effect. Body effect ini untuk karakternya. Jadi misalnya coba saya masukkan video yang memunculkan orangnya. Oke, kita mute dulu. Kita mute dulu. Kita munculkan. Nah, di sini ada orangnya. Maka ketika kita pakai efek yang body effect ini tadi, nah kita bisa klik ini. Nah, seperti itu. Saya kira teman-teman yang sudah biasa pakai TikTok atau CapCut udah biasalah, udah tahu. Jadi di sini ada efek-efek luar biasa yang kita tinggal klik aja. Nah, silahkan difungsikan sesuai dengan kebutuhannya seperti itu. Jadi itu bedanya kalau video effect, video secara keseluruhan. Kalau body effect itu untuk karakternya. Jadi pengen punya efek mata merah, pengen punya efek di blur kayak gini, di sensor dan seterusnya, itu teman-teman bisa tinggal klik saja. Nah, maka CapCut akan menyesuaikan dengan video yang diedit. Oke, setelah efek ada transition. Nah, transition ini adalah ya efek transisi dari satu video ke video yang lain. Misalnya nih kita pengen pakai ini inhale. Ini kalau kita klik, bentar, kita pilih nih rotate coba. Nah, di situ ada pilihannya. Nah, ini kita tinggal drag saja ke sini, di antara ini. Maka yang jadinya akan seperti ini. Jadi kalau ini di play, oke.
Itu untuk fitur transisi. Di sini teman-teman bisa pilih, ada banyak banget. Terus kemudian setelah transisi ada filter. Nah, kalau filter itu ya persis teman-teman biasa pakai filter TikTok, filter IG dan seterusnya, ya kurang lebih kayak gitulah terkait dengan warna gitu. Jadi kalau misalnya ini kita klik San Francisco, maka gambar akan berubah tuh, ada perubahan warna. Ada Barbie, warnanya juga akan berubah seperti ini. Humble juga akan berubah. Oke. Jadi tinggal klik aja, tarik, taruh di atasnya. Udah, bagian yang ada efeknya akan berubah. Di sini yang tidak, di sini mulai ada perubahan. Setelah filter ada adjustment. Nah, adjustment itu apa sih? Adjustment itu adalah istilahnya layar tambahan, layar tumpukan yang di situ ketika kita tambahkan efek di adjustment situ, maka akan berdampak di bawahnya. Jadi contohnya nih, misalnya adjustment ini saya taruh ke sini. Ini ada adjustment, di sini kan terlihat biasa-biasa saja. Nah, kalau adjustment ini saya otak-atik, di sini adjustment itu untuk ngatur warna sih. Jadi di sini temperaturnya misalnya kita rubah jadi lebih panas. Saturasinya kita turunkan misalnya. Brightness-nya kita naikkan. Kontrasnya kita turunkan. Nah, ini kalau di play di sini kan sebelum terkena adjustment itu warnanya normal, masuk ke sini, nah terkena warna adjustment ini. Jadi kalau teman-teman mau ngewarnai pakai adjustment itu aman banget, karena kalau misalnya nanti nggak cocok ya udah tinggal hapus adjustmentnya saja, sudah kembali ke warna semula. Oke, itu kita ngomongin soal beberapa fitur yang ada di sebelah kiri atas ini. Nah, kemudian kita pengen lebih detail lagi. Jadi kalau teman-teman misalnya klik videonya, maka di sini ada efek kontrol yang kita bisa atur. Jadi kalau yang diklik video, maka akan muncul efek kontrol untuk video. Kalau misalnya nih kita tambahkan musik gitu, musiknya di bawahnya sini, maka ketika kita klik musik itu akan berbeda efek kontrolnya dengan video. Oke, kita mulai dari yang efek kontrol untuk video. Jadi kalau ini diklik akan muncul ada video, audio, speed, animation, adjustment gitu. Oke, kita mulai dari yang video ini. Ada basic scale, ini untuk skala, memperbesar, memperkecil dari video kita. Terus kemudian ada position, ini untuk ngatur posisinya. Ini mau misalnya ini kita turunkan, maka dia akan geser ke kiri videonya. Rotation, ini juga merotasi videonya. Nah, seperti itu. Oke, terus kemudian ada blend, ini tidak usah. Nah, opacity ini transparansinya, kalau kita turunkan dia makin transparan, naikkan dia makin jelas gitu. Nah, stabilize ini untuk menstabilkan video. Jadi kalau videonya ada goyang-goyangnya dikit, ada gerakan dikit, maka bisa distabilkan pakai ini. Tinggal klik, ada pilihannya recommended, minimum cut, ada most stabil. Nah, udah kita pilih aja yang recommended, udah dipikirin oleh CapCut-nya. Terus ada canvas. Oke, canvasnya nggak usah di otak-atik karena ini nggak terlalu dibutuhkan dulu. Oke, terus kemudian ada di video ada basic, ada cut out, ini nggak usah. Chroma key ini hanya untuk kalau kita mau ngapus background green screen kayak gitu, ini tidak usah. Masking, ini juga tidak perlu kalau memang tidak dibutuhkan. Misalnya ini film strip, ada strip atas bawahnya kayak gini yang ya kita bisa atur, mau nambahin kayak gini itu bisa. Oke, tapi ini tidak usah, kita undo saja, kita balikin. Terus enhance ini tidak usah juga, belum terlalu dibutuhkan. Oke, tadi soal video. Selanjutnya audio. Nah, di audio ini kita bisa atur volumenya. Kalau yang kita klik video, maka itu adalah audio dari video yang kita masukkan. Kalau yang kita klik nanti musik, maka itu audio dari musiknya. Kita bisa lihat nih, kita turunkan segini gitu. Terus kemudian ada noise reduction. Jadi kalau ada suara-suara angin, suara-suara keramaian yang agak mengganggu, bisa diaktifkan sehingga nanti suaranya makin jernih. Tapi tetap hati-hati karena kalau teman-teman perekamannya terlalu rame, terlalu bising,
noise reduction ini bisa ngerusak kualitas audionya. Seperti itu. Terus di sini ada channel, tapi ini tidak usah dulu karena ini untuk yang lebih pro aja. Terus ini juga tidak usah, di sini untuk ngerubah karakter sih. Jadi suaranya jadi kayak robot, suaranya jadi kayak macem-macem lah. Itu tidak usah dipakai dulu. Oke, itu audio speed. Saya kira teman-teman sudah tahu. Di sini kita bisa atur kecepatannya. Kalau kita turunkan, videonya jadi slow motion. Oke, kalau kita naikkan, videonya jadi cepat. Oke, kalau ini kita play. Oke, seperti itu ya. Kita bisa by speednya kayak gini atau berdasarkan durasi. Kita bisa atur, oh kita pengen videonya ini berdurasi 6 detik. Nah, kita bisa atur otomatis speednya turun. Bisa klik smooth slow mo supaya videonya makin smooth kalau slow mo. Terus ada curve ini untuk membuat speednya itu nggak rata. Jadi misalnya cepat terus jadi lambat gitu misalnya. Ini ada normal, cepat jadi lambat gitu. Oke, itu untuk speed. Terus kemudian ada animation. Animation ini untuk nambahin efek munculnya in, ini munculnya out, ini keluarnya combo, ini muncul dan keluarnya gitulah. Jadi perpaduan gitu. Misalnya mini zoom. Nah, video akan seperti ini. Nah, saya jarang untuk video itu saya kasih efek-efek kayak gini. Yang biasanya saya kasih efek seperti ini adalah untuk teks. Tadi ngomongin soal di video animation ada, terus kemudian adjustment ini untuk pewarnaan. Oke, kalau di bagian audio itu ada pilihan volume, persis kayak tadi, ada voice changer, ada speed. Ini untuk speed audionya. Tapi hati-hati kalau audionya dirubah speednya, suaranya biasanya akan berubah. Oke, ini basic kalau semuanya diklik. Selanjutnya kita akan coba pelajarin cara untuk motong videonya seperti apa. Jadi misalnya di sini kita pengen bagian depannya kita hapus, maka kita klik videonya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung klik ini nih, split. Nah, jadi 2. Atau langsung misalnya pengen hapus yang bagian kiri, nah seperti ini. Atau menghapus yang bagian kanan. Misalnya di sini kita hapus yang bagian kanan. Oke, bisa seperti ini. Atau kalau misalnya pengen cutting pakai shortcut, itu bisa pakai C. C ini akan memunculkan fitur untuk kita cut. Jadi kalau ini kita klik, nah kita klik di sini, motong lagi. Kita klik di sini, motong lagi. Klik ya, seperti ini. Untuk mengembalikan kita balik ke V. Oke. Jadi kita bisa pilih, oke, yang ini kita hapus, yang ini kita hapus. Nah, di sini di CapCut ini teman-teman bisa setiap dihapus dia akan otomatis menyesuaikan durasinya. Nah, kalau pengen nggak seperti itu, pengen dibikin jarak, itu bisa turn off main track magnet. Jadi kalau seperti ini, misalnya ini saya hapus, nah dia akan tetap di sini dan kita bisa geser-geser. Nah, seperti ini. Jadi kalau terganggu dengan fitur magnetnya itu bisa dihilangkan saja, tidak apa-apa. Terus untuk selanjutnya itu tadi soal motong video. Kemudian untuk motong musik juga persis, bisa pakai cara itu tadi, kita bisa potong, kemudian kita bisa hapus depannya, kita bisa tarik tempatnya. Jadi kita bisa lihat. Oke, kira-kira seperti itu. Terus nambahin teks persis tadi, kita bisa tinggal masuk ke teks, nambahin default teks, kita klik untuk teks seperti ini. Terus kemudian di teks itu ada basicnya persis. Jadi semuanya yang kita klik itu akan ada hal-hal yang kita bisa ubah di sini. Kalau teks ada font size, kita bisa atur ukurannya, ada jenis fontnya, kita mau pakai apa. Terus warnanya, kita mau rubah warnanya jadi warna seperti apa.
Kita bisa otak-atik di sini. Oke, terus kemudian stylenya kita bisa tebelin, tambahin underline, tambahin italic bisa. Terus mau rata kiri, tengah, dan seterusnya, persis lah. Ini efek-efek yang mau kita buat, misalnya pengen efeknya seperti ini juga bisa, atau tanpa efek bisa juga. Selanjutnya untuk position, nah, kita bisa atur scale-nya juga di teks. Positionnya kita bisa geser-geser, persis kayak video tadi. Nah, mungkin kalau saya biasanya yang saya gunakan adalah di bagian ini. Saya tambahkan shadow kalau efek supaya terbaca. Jadi kalau saya bikin subtitle atau teks warna putih, saya tambahin shadow. Nah, di sini kita bisa atur shadownya ini. Warnanya apa, terus opacity-nya seberapa supaya teksnya ini kalau dilihat itu terbaca. Seperti itu. Untuk fitur-fitur yang ada di sini itu tidak semuanya bisa dipakai ya kalau teman-teman nggak pakai yang berbayar. Jadi biasanya ada beberapa fitur yang gratis bisa dipakai, ada beberapa yang harus berlangganan untuk bisa menggunakan efek-efek tertentu. Tapi saya kira untuk keperluan editing standar itu sudah sangat cukup, bahkan lebih, karena efek-efeknya banyak banget yang disediakan yang bisa dipakai. Untuk preview, untuk full screen bisa diklik di sini. Terus untuk playbacknya bisa ada pilihan ini. Untuk preview quality, mau performanya atau kualitinya. Kalau laptop atau komputernya teman-teman itu speknya bagus, mumpuni, maka bisa pakai yang quality priority. Karena kita bisa bener-bener ketika playback, ketika ngeplay videonya itu dengan kualitas terbaiknya. Tapi kalau agak patah-patah PC atau laptopnya bukan spek editing lah, maka pakai ini aja, performance priority, sehingga nanti akan mengutamakan supaya playbacknya lancar meskipun mungkin mengurangi kualitas gambar yang terlihat, tapi ini tidak berpengaruh di kualitas renderingnya nanti ya. Oke, saya kira itu. Terus untuk rendering teman-teman bisa klik ini, export, di export. Nah, di sini kita bisa klik titlenya, di export kemana tempat kita nge-save-nya, tentukan foldernya, ditentuin resolusinya mau seberapa, terus bitrate-nya kalau nggak tahu ya pilih recommended saja, kodeknya udah ini dibiarin aja, terus udah kita tinggal klik export dan dia akan rendering otomatis. Saya kira itu. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa disambung di lain kesempatan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih.